Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada saudara-saudariku, para pemirsa, pendengar dan para penonton yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa, sehingga kita sampai hari ini masih mampu, kuat, sabar, sehingga kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Semoga puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini, tahun 2021 ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, setelah kita mengetahui tentang bagaimana cara wudhu yang benar sesuai sunnah, di video ini kami ingin menguraikan tentang bagaimana cara atau bagaimana cara sholat, gerak-gerik sholat, gerakan sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton yang saya hormati, kemudian dari mana sumber yang saya jadikan referensi sebagai acuan di dalam kami hendak menguraikan tentang bagaimana gerakan sholat yang baik adalah kami mengambil sumber dari apa yang telah saya baca baik di pesantren-pesantren maupun pelajaran-pelajaran di sekolah, atau apa yang telah saya dengar dari para ustadz-ustadz kita, para dai, para mubalik yang telah saya dengar dan saya pahami, kemudian saya praktekkan di dalam sholat-sholat kita, di setiap sholat yang kita kerjakan tentunya. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai gerak-gerik atau gerakan sholat yang benar, yang saya maksud adalah di sini mengenai 3 gerakan, yaitu gerakan anggota badan ketika kita sholat, kedua gerakan lisan ketika kita sholat juga, dan gerakan hati juga ketika sholat. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian kita berawal atau kita mulai dari yang pertama, gerakan anggota badan kita ketika kita mengerjakan sholat. Yang pertama, ketika kita berdiri sedang atau mau melakukan sholat, ketika berdiri mau membaca takbiratul ihram, hendaknya kita berdiri tegak, kemudian 2 kaki kita berdiri, 2 kaki kita tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Artinya jarak 2 kaki kita, kaki kanan dan kaki kiri kira-kira 10 cm. Jadi jarak kaki kanan maupun kaki kiri, kaki kanan dan kaki kiri adalah kira-kira berjarak 10 cm. Adapun cara berdiri perempuan adalah kira-kira, mohon maaf,
ini temanku yang agak begitu menggoda di dalam konten ini. Jadi hendaknya ini tidak menjadi satu permainan. Jadi kita kembali lagi. Kalau seorang lelaki yang berdiri ini jarak 2 kaki ini kira-kira renggang kira-kira 10 cm. Kemudian kalau perempuan ini hendaknya berdiri dengan posisi kaki merapat. Lalu kemudian ketika kita berdiri, maka pandangan kita hendaknya menoleh atau mengarah ke tempat sujud kita. Pandangan mata kita mengarah ke tempat sujud kita. Lalu kemudian kita memulai membaca atau mengucapkan niat sesuai sholat yang mau kita kerjakan. Apakah itu sholat yang mau kita kerjakan, sholat maghrib, apa isya, subuh, duhur atau asar, maka hendaknya kita dalam posisi berdiri sambil mata kita mengarah ke tempat sujud dan kita lalu berniat. Nah, niat ini menurut madhab Imam Syafi'i ini disunahkan untuk melafalkan niat dengan lisan. Seperti contoh, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Ketika itu sholat sendirian. Ketika menjadi imam, maka adaan imaman lillahi ta'ala. Lalu ketika kita menjadi makmum, maka adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini niat dalam lisan. Ini disunahkan sebagai sunnah, adalah sunnah menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu ketika kita selesai niat dalam lisan dengan lisan, lalu kita sambil tetap berdiri sambil memandang ke tempat sujud kita, mata kita mengarah ke tempat sujud kita, lalu kita membaca takbiratul ihram, yaitu sambil mengangkat 2 tangan. Nah, gerakan tangan ketika mengangkat atau gerakan tangan ketika mengangkat sambil membaca takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar, maka posisi yang pas, posisi yang benar, tangan kita terangkat adalah sejajar dengan telinga. Jadi ibu jari berada di bawah telinga bagian bawah dan jari-jari atas adalah sejajar dengan posisi telinga yang atas. Lalu kemudian ada juga kira-kira tangan terangkat itu kira-kira posisinya sejajar dengan 2 bahu. Jadi misal kita mengangkat tangan sambil membaca takbiratul ihram, yang pertama tadi adalah sejajar dengan 2 telinga, contoh Allahu Akbar, atau sejajar dengan 2 bahu, contohnya Allahu Akbar. Ini cara yang benar ketika mengangkat tangan, 2 tangan ketika membaca takbiratul ihram. Lalu kemudian selanjutnya gerakan ketika selesai takbiratul ihram, lalu membaca Fatihah, surat dan seterusnya, lalu kita melakukan gerakan ruku. Nah, gerakan ruku ini yang benar adalah 2 tapak tangan ini diletakkan, ditaruh persis di 2 lutut. Jadi telapak 2 tangan ini diletakkan posisinya di pas lutut kaki. Maka ketika 2 telapak tangan ini ditempelkan di 2 lutut kaki, maka posisi punggung adalah pasti merata. Tapi apabila 2 tapak tangan ini ditaruh di atas lutut atau berada di bawah lutut, maka posisi punggung ini tidak akan bisa rata. Jadi syarat dari
Seseorang yang sholat hendaknya punggung ini harus merata dengan cara tadi dua tapak tangan ditaruh atau diletakkan di dua lutut kaki. Nah, setelah kita melakukan ruku, tentunya ada doa-doa ruku tersebut yang perlu kita baca, dan dalam hal ini kami tidak menguraikan itu terlebih dahulu. Yang saya terangkan adalah mengenai gerakan-gerakan sholat saja. Lalu kemudian ketika kita sudah melakukan ruku, lalu kita bangun dari ruku, maka gerakan apa yang kita harus lakukan ketika kita bangun dari ruku adalah kita tetap mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar. Jadi ketika kita ruku kemudian bangun dari ruku, lalu kita tetap mengangkat tangan posisi sejajar dengan dua bahu atau posisi tangan sejajar dengan dua telinga sambil berdiri ketika selesai mengerjakan ruku. Lalu kemudian ketika kita sudah bangun dari ruku sambil mengangkat tangan, lalu kita berhenti sejenak dalam posisi tegak berdiri, dan dua tangan ini hendaknya ditaruh lurus di samping dua paha kita, atau bisa dua tangan kita ditaruh di depan dua tangan kita. Lalu kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud. Nah, gerakan sujud ketika kita selesai ruku, mau ruku kita mengangkat tangan sejajar telinga, bangun dari ruku membaca Allah Akbar juga mengangkat dua tangan. Lalu ketika kita turun untuk sujud ini juga disunahkan juga mengangkat dua tangan. Para pemirsa yang saya hormati, maaf, ketika kita habis mengerjakan ruku, sambil ketika turun untuk ruku mengangkat tangan, kemudian dari ruku bangun dari ruku kita juga mengangkat dua tangan, namanya itu adalah bangun dari ruku. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan i'tidal. I'tidal itu artinya tegak lurus, dua tangan sejajar ditaruh di samping dua paha atau ditaruh di depan dua paha. Lalu kemudian kita turun untuk melakukan sujud. Nah, posisi gerakan tangan adalah tidak dengan mengangkat dua tangan, ketika kita turun untuk melakukan sujud. Tidak sebagaimana kita turun ketika mau melakukan ruku, kita disunahkan untuk mengangkat tangan sambil membaca Allah Akbar, takbir. Akan tetapi ketika kita turun untuk melakukan sujud, kita tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Namun gerakan yang benar, dua tangan kita taruh di depan atau kita taruh di depan paha kita sambil turun untuk melakukan sujud. Jadi boleh kita ketika kita turun untuk melakukan sujud, boleh diperbolehkan, sunnah juga menurut mazhab Al-Hambali, yang turun terlebih dahulu adalah dua tangan, kemudian kita melakukan sujud. Adapun menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah yang pertama kali turun untuk melakukan sujud adalah dua lutut. Jadi dua lutut turun, kemudian posisi dua tangan, tapak dua tangan ini berada di atas dua paha. Jadi yang lebih dahulu turun menurut mazhab Imam Syafi'i adalah dua lutut, sementara dua tangan berada di atas dua paha. Jadi bisa kita lakukan pendapat
madhab Al-Hambali, dua tangan itu turun terlebih dahulu ketika kita mau sujud, atau kita mendahulukan yang turun terlebih dahulu adalah dua lutut, sementara tangan berada di atas dua paha tersebut. Lalu kemudian kita melakukan sujud. Nah, posisi sujud, gerakan sujud yang benar adalah dahi ini hendaknya menurut Imam Asy-Syafi'i hendaknya terbuka dari rintangan kain atau rintangan apapun atau rintangan rambut. Jadi terbuka dari halangan rambut. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i harus terbuka dari halangan kain, songkok ataupun rambut. Kemudian hidung ini juga harus menempel ke tempat sujud kita, sementara dua tapak tangan kita sejajar dengan dua bahu, diletakkan di lantai atau di sejajar, posisi sejajar dengan dua bahu. Kemudian posisi telapak kaki tetap berjarak 10 meter sebagaimana kita berdiri dari awal. Nah, kemudian pinggul, ya, punggung ini kita angkat sekira botol atau apapun ketika ditaruh gelinding ke depan. Jadi posisi punggung jangan sampai merata sebagaimana kita ketika melakukan rukuk. Jadi ketika rukuk punggung kita merata, akan tapi ketika sujud punggung kita pinggul itu naik. Jadi kemiringan adalah kemiringan dari punggung, dari pinggul ke bawah sampai ke kepala. Ini harus terangkat pinggul kita. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan atau ikuti lanjutannya dalam video selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti kelanjutan ini silakan menonton video saya yang berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.